dalam iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah baca yang di Wahyu 14 ayat 13 bahwa kita yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah kematian yang berbahagia. Kematian yang berbahagia. Tetapi kematian yang satu adalah kematian yang kalau kita tidak percaya di dalam Tuhan adalah kematian yang bukan berbahagia, tetapi bahkan kita akan mengalami penyiksaan. Bagaimana dengan kematian yang di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita sering bertanya-tanya ya, setelah kematian ini apa sih yang terjadi? Kematian jasmani ya. Kematian jasmani bagi mereka yang percaya di dalam Tuhan, yang dikatakan berbahagia itu adalah kita akan membacanya, yaitu akan langsung namanya terangkat ke namanya Firdaus. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah ini dia diangkat ke Firdaus. Dan di ayat sini juga tertulis bahwa kalau sebelumnya kita baca di ayat yang kedua dikatakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Jadi menurut Alkitab Firdaus adalah tingkat ketiga dari surga. Kalau kita membaca di sini surga, sebenarnya surga itu di bahasa Inggrisnya itu heaven. Sebelumnya heaven ternyata ada tiga artinya. Artinya bisa tiga. Apakah dalam bahasa aslinya? Yaitu adalah langit, yang kedua adalah luar angkasa, dan yang ketiga adalah kediaman Allah. Jadi kalau dalam surga ada tingkatannya. Itu maksudnya. Karena kalau langit itu adalah kediaman sebenarnya penghulu-penghulu kuasa kegelapan. Mereka sudah tidak bisa masuk surga, tapi mereka di langit itu dikatakan. Nah inilah adalah kebahagiaan daripada orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi pastinya langsung ke Firdaus. Langsung ke Firdaus kan, ya langsung hidup enak ya. Kemudian bagaimana mereka yang mati tidak di dalam Tuhan? Nah ini sangat mengerikan ya. Karena ini adalah mati yang sangat mengerikan karena langsung pada hari itu juga masuk ke alam yang berbeda dan langsung pada saat itu juga mereka mengalami namanya siksaan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah ini paling mengerikan ya, kalau kita baca 15 dikatakan apa? Orang yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan, apa yang terjadi? Mereka dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Jadi kalau nama kita tidak tertulis di dalam buku kehidupan, maka akhirnya kita berakhir di lautan api. Nah, bagaimana yang namanya tertulis dalam buku kehidupan? Apakah di Firdaus terus? Silakan Bapak Ibu Saudara terkasih membaca bahwa kalau kita baca di ayat di pasal 21 itu judulnya apa? Langit yang baru, bumi yang baru. Nah itulah adalah tempat untuk orang-orang yang akan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah Tuhan yang menyempurnakan dari firman ini. Semakin kita dikuatkan, semakin kita boleh mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik. Oleh sebab itu kematian yang di dalam Tuhan itu adalah permulaan kebahagiaan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita mau masuk dalam doa untuk mengakhiri daripada ibadah penghiburan malam ini, dan kita akan melanjutkan besok yaitu ibadah selanjutnya, yaitu ibadah pelepasan sebelum ada pelepasan dinas oleh pemerintah. Kita tundukkan kepala. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi hatimu ya Bapak. Untuk Engkau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan, dan rencanamu yang indah yang sempurna bagi mereka yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau Tuhan. Dari segala sesuatu ya Tuhan, segala pergumulan Tuhan, kesusahan di dunia ini ya Tuhan, tidak ada dibandingkan ya Tuhan dengan apa yang telah Kau sediakan bagi kami untuk kekekalan adanya ya Bapa. Oleh sebab itu sempurnakan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Terus bekerja Tuhan, sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kami boleh Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi mau ya Bapa.
Terpujilah Kau Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, dengan damai sejahtera kuasa-Mu, kasih-Mu yang melimpah ya Bapa, penghiburan-Mu ya Tuhan, penyertaan yang sempurna selalu dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami dari seluruh ya Tuhan acara, yaitu untuk besok ya Tuhan, pelepasan ibadah, pelepasan ya Tuhan, maupun ya Tuhan daripada ya Tuhan, pelepasan dinas ya Tuhan, upacara pelepasan dinas ya Bapa, sampai kami membawa ya Tuhan kepada di abadi asli lawang ya Bapa, perjalanan ya Bapa, sampai ya Tuhan penguburan, sampai kembali kami ke rumah masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, semua Kau lancarkan, cuaca yang terbaik Kau berikan ya Tuhan, kesehatan yang sempurna Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Hati sebagai hamba yang mau taat
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Iya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu dan kami hamba-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami semua untuk menerima benih firman-Mu. Hamba yang Kau pakai, Kau urapi. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap menyampaikan firman Tuhan-Mu. Roh iblis, setan, kuasa kegelapan menghalangi pemberitaan firman, kami perintahkan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di acara pagi ini sebelum ibadah pemberangkatan, kita akan sama-sama mendengar dari pengkhotbah pasal 9 ayat 4 sampai ayat yang kelima, berbunyi demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Firman Tuhan pagi ini adalah peringatan saya, peringatan untuk kita semua, untuk kita menghargai hidup kita yang saat ini Tuhan karuniakan, ya. Yang pertama, peringatan itu mengatakan orang hidup mempunyai harapan, ya. Karena dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, kalau kita perhatikan antara dua hewan ini, anjing dan singa, pasti orang melihat kalau dua-duanya hidup, singa lebih kuat daripada anjing. Tapi firman Tuhan mengatakan singa kalau itu sudah mati dibandingkan anjing yang hidup, itu dia lebih berharga anjing yang hidup. Ya, artinya orang hidup lebih berharga daripada kita kalau sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, kan orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ini yang paling penting. Yang paling penting kita yang hidup ini tahu bahwa kita ini akan mati. Kita ini akan mengakhiri kehidupan. Kita menyadari itu. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita tidak sadar kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kemudian dikatakan, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Saudara sekalian, ada 3 pesan firman Tuhan pagi ini yang akan kita dengar bersama-sama supaya hidup kita berharga. Yang pertama, kita hargai hidup kita sendiri. Kalau kita ingin hidup kita berharga, maka yang pertama kita sendiri harus menghargai hidup kita itu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, lakukanlah pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menghargai hidup kita, berarti yang kita lakukan itu adalah kebaikan, bukan kejahatan. Itu yang pertama.
Yang kedua, supaya hidup kita berarti, kita harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, supaya hidup kita berarti, kita menempatkan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita, karena Tuhan yang memberkati kehidupan kita, bukan karena hebatnya kita. Coba kita bayangkan, seberapa bagaimana hebatnya kita, kayanya kita, tetapi kalau ternyata Tuhan memberi kita tidak sehat, sakit, berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, supaya hidup kita berarti, yang ketiga, bahwa kita punya prinsip hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Artinya hidup kita ini melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya ketika kematian itu datang, kita menerima keuntungan, mahkota kebenaran, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saya yakin sekali Om Chandra ini menjadi teladan kita, menjadi teladan anak-anak, menjadi teladan saudara-saudara, menjadi teladan menantu dan cucu-cucu. Om Chandra telah mempraktekkan hidup adalah Kristus, ya, melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keuntungan, mahkota kebenaran, hidup yang kekal kita akan terima. Oleh karena itu, 3 langkah ini yang harus kita lakukan supaya kita berharga di mata Tuhan, yaitu hargai hidup kita mengutamakan Tuhan. Prinsip kita hidup yang ketiga adalah hidup adalah Kristus, hidup di dalam kebenaran. Kemudian bagaimana supaya mahkota ini yang kita sudah terapatkan dengan 3 langkah ini, kita harus jaga dengan 7 langkah. Langkah yang pertama, kita harus menjaga hati, karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak bisa menjaga kehidupan langkah kita, maka kematian yang akan kita pancarkan, bukan kehidupan tetapi kematian. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua, kita harus hidup kudus, ya. Kita tidak kompromi atas segala dosa. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, kita tinggal di dalam Tuhan, kita melakukan kebenaran Tuhan. Yang kelima, orang Kristen itu harus siap pikul salib. Pikul salib artinya mengalami proses pembentukan untuk diuji kita menjadi emas, untuk naik iman rohani kita. Yang keenam, kita harus berbuah di dalam kehidupan ini. Berbuah apa? Satu, berbuah pertobatan, betul-betul tobat. Berbuah apa? Buah kebenaran. Yang tadinya kita melakukan kejahatan, sekarang sudah berubah. Maka yang terakhir adalah kita menjadi gadis yang bijaksana, gadis yang siap. Ketika Tuhan datang memanggil kita, kita siap dengan firman. Kita sudah hidup di dalam kebenaran. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita akan hidup senang selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini pesan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita mengakhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu telah datang mengingatkan kami semua untuk kami betul-betul hidup di dalam kebenaran-Mu, menghargai hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong berkati acara selanjutnya, acara mulai prosesi dinas sebentar di tempat ini sampai dengan ibadah di tempat pemakaman, sampai dengan prosesi juga. Tuhan berikan kelancaran, jauhkan segala hal rintangan, hujan apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih kami semua diberi kesehatan, kekuatan semuanya. Terima kasih, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua sekarang sampai Maranatha. Haleluya, amin. Letkol Kolonel Purnawirawan Polri Dr. Chandra Husada. Hormat senjata! Gerak! Gerak! Senjata! Gerak! Upacara pemberangkatan upacara pemberangkatan jenazah almarhum Letkol Purnawirawan Dr. Chandra Husada. Siap, dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Lapor upacara pemberangkatan almarhum Letnan Kolonel Polisi Purnawirawan Dr. Chandra Husada. Siap, dimulai. Lanjutkan. Sampaikan terima kasih atas nama Papa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berkenan kepada yang di atas. Terima kasih. Pernyataan resmi penerimaan jenazah. Kami selaku Inspektur Upacara pada hari ini, Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 8.55 waktu Indonesia Barat secara resmi menerima jenazah almarhum Letnan Kolonel Polisi Purnawirawan Dr. Chandra Husada untuk dimakamkan secara dinas kepolisian. Surabaya, 11 Mei 2023, Inspektur Upacara Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko, Spesialis Bedah Mulut, Komisaris Besar Polisi NRP 72040529. Selesai. Almarhum Letnan Kolonel Polisi Purnawirawan Dr. Chandra Husada. Hormat senjata! Gerak!
Lapor upacara pemakaman jenazah almarhum AKBP Purnawirawan Dr. Chandra Husada siap dilakukan. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Siap. Hop. Lapor upacara pemakaman jenazah almarhum AKBP Purnawirawan Dr. Chandra Husada siap dimulai. Lanjutkan. Novel Persada. Kami Dr. Cornelius Bambang Widyatmoko, spesialis forensik, pangkat NRP, Ajun Komisaris Besar Polisi 7001240, jabatan Kasubdit Pol Polda Jawa Timur, selaku Inspektur Upacara. Atas nama bangsa dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jasad dan raga almarhum nama Dr. Chandra Husada, spesialis anak, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan, NRP 34040001, jabatan terakhir Pamen Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kesatuan Polda Jawa Timur, yang telah wafat karena sakit pada tanggal 8 Mei 2023. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dharma bakti yang ditempuhnya menjadi suri toladan bagi kita semua, dan rohnya mendapat tempat yang mulia di sisinya. Malang, 11 Mei 2023. Inspektur Upacara Dr. Cornelius Bambang Widyatmoko, spesialis forensik, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 7001240. Jenazah almarhum AKBP Purnawirawan Dr. Chandra Husada. Hormat dan jaga. Hak. Jaga dan jaga. Hak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati keluarga almarhum Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Chandra Husada, spesialis anestesi, beserta kerabat dan pandai tolan. Izinkan kami membacakan sambutan dalam rangka pemakaman jenazah almarhum Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Chandra Husada, spesialis anestesi, yang jabatan terakhir beliau sebagai Pamen Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Hal yang baik ini hendaknya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua yang ditinggalkan. Hadirin yang kami hormati,
pada kesempatan ini marilah kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amal ibadah selama hidupnya. Serta kepada keluarga kiranya diberikan kekuatan dan ketabahan iman dalam menghadapi cobaan ini. Karena segala yang hidup nantinya akan kembali juga kepada penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada upacara pemakaman ini, dan atas keikhlasan Bapak, Ibu, serta para hadirin pada acara pemakaman ini, kami, keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Firman Tuhan terambil di dalam Kitab 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Paulus menulis surat ini kepada Timotius tentang akhir daripada suatu pertandingan kehidupan. Om Chandra telah mengakhiri pertandingannya di tempat ini. Kita semua juga akan mengakhiri pertandingan. Tetapi yang paling pokok adalah firman Tuhan tadi mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini yang menjadi kunci kehidupan kita. Dan setia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman.
Inilah yang menjadi pesan daripada Paulus kepada Timotius, agar kehidupan kita menerima mahkota kebenaran. Dengan mahkota kebenaran ini, maka kita akan mendapat kebahagiaan sampai dengan akhir kehidupan. Melalui proses kemenangan iman. Bagaimana kemenangan iman inti dicapai dari apa yang ditulis oleh Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8? Ada dua hal. Pertama, mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan yang baik adalah sebuah kemenangan rohani kehidupan orang percaya di dalam pertandingan kehidupan kita. Setiap hari kita bertanding. Pilihannya adalah baik atau tidak yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Paulus menekankan kita harus mengakhiri pertandingan kehidupan ini adalah dengan baik. Yang pertama, taat pada seluruh firman Tuhan. Yang kedua, kita stop dari segala bentuk dosa. Yang ketiga, kita hidup di dalam kekudusan. Dan pesan Paulus yang kedua setelah mengakhiri pertandingan yang baik adalah telah mencapai garis akhir. Artinya Paulus berpesan, pertandingan kehidupan yang baik itu harus kita jaga, harus kita pelihara sampai akhir kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau sebelum akhir kehidupan ini kita gagal, kita tidak melakukan pertandingan yang baik, berarti gagal juga kehidupan kita. Berarti mahkota kebenaran tidak akan kita terima. Inilah Bapak Ibu tadi telah menyaksikan upacara negara menghargai almarhum Dr. Chandra. Mengapa? Karena di dalam hidupnya beliau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang terletak kepada kita yang masih hidup ini. Apakah kita juga akan mengakhiri pertandingan yang baik? Kalau kita ingin mengakhiri pertandingan yang baik, mari lakukan 3 hal yang menjadi pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Taat pada seluruh firman Tuhan, yang pertama. Yang kedua, stop segala dosa. Yang ketiga, hidup di dalam kekudusan. Ketika kita lakukan ini sampai pada akhir, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Maka Mazmur mengatakan hidup berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita, Tuhan menyiapkan kita di dalam Firdaus yang berbahagia. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita, bangkit berdiri, menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Haleluya, amin. Ibadah selesai. Manusia berasal daripada debu, kembali kepada debu.